Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kajian singkat kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari puasa atau hari-hari bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menutup bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah, artinya dengan ditutup dengan kebaikan, bukan dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema seputar kafarah dan fidyah insyaallah. Para ikhwas sekalian kaum muslimin, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya puasa itu, hakikat daripada puasa adalah seorang menahan diri daripada makan, minum dan nikah atau jima, dan hal-hal yang membatalkan yang lainnya, membatalkan puasanya, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, jika seseorang melanggar daripada perbuatan-perbuatan ini, maka dia telah melakukan perbuatan yang besar, telah merusak puasanya. Dan termasuk pembatal atau perusak puasa yang paling besar adalah menggauli istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang melakukan itu tentu tidak semestinya, sekalian, dan puasanya rusak, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana sudah kita singgung pembahasan ini di pembahasan sebelumnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwasanya dirinya telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, bebaskanlah budak. Kemudian laki-laki itu, saya tidak punya budak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kemudian laki-laki itu menjawab, saya tidak mampu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berikanlah makan kepada 60 fakir miskin. Maka laki-laki itu juga menjawab, saya tidak mampu. Kemudian Nabi SAW memberikan dia sekeranjang kurma, keranjang besar kurma, untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Akan tapi laki-laki itu mengatakan, apakah ya Rasulullah, tidak ada di kampung ini yang lebih fakir daripada aku dan keluargaku. Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah kurma ini dan bagikan kepada keluargamu, anak dan istrimu. Sampai Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai nampak gigi taringnya. Dari hadis ini dapat kita
pahami bahwasanya seorang yang dengan sengaja menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan sesungguhnya telah rusak puasanya dan wajib bagi dia membayar kafarah. Dan selain kafarah, ya, seorang yang melakukan hal itu, yaitu menggauli istri di bulan Ramadan dengan sengaja, ini telah berbuat perkara yang sangat besar, sehingga ya dampaknya juga besar. Di antara yang pertama, ya, seorang itu akan mendapatkan dosa karena dia menyelisihi daripada hakikat puasa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kemudian yang kedua, puasanya rusak dengan perbuatan itu, ya, rusak puasanya. Kemudian yang ketiga, wajib mengqadha. Selain kafarah, seorang yang berbuat seperti itu juga wajib mengqadha puasanya di hari-hari selainnya. Kemudian wajib membayar kafarah yang sudah disebutkan tadi, yaitu membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan ya dosanya itu, taubatan nasuha. Kemudian dia juga wajib menahan diri di sisa harinya itu, ya. Kalau seandainya ada seorang yang berbuat ya perbuatan menggauli istrinya di siang Ramadan, ya, misalnya sebelum zuhur, maka ya dia wajib menahan puasa di sisa harinya itu sebagai bentuk penghormatan di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, ya, pemerintah setempat boleh memberikan hukuman kepada dia sebagai peringatan, ya, efek jera agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, itu ikhwas sekalian, ya, hal-hal yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat ya merusak puasanya dengan menikah ataupun dengan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Adapun cara ya melakukan kafarah ini, maka dia harus melakukan kafarah ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, yaitu dengan tertib, dengan cara tertib, yaitu diawali dari membebaskan budak. Kalau seandainya tidak ada, maka berpindah ke nomor yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya tidak mampu, maka pindah ke nomor ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, karena ya di dalam hadis itu, ya, karena hadis tadi hadis Abi Hurairah, ya. Kemudian juga hadis-hadis yang meriwayatkan tertib ini, harus tertib ini lebih banyak, lebih kuat dibandingkan hadis yang tidak. Wallahu a'lam. Dan perlu kita ketahui, ya, kafarah ini hanya wajib bagi suami dan tidak wajib bagi istri, sebagaimana yang dijelaskan ataupun yang kita ketahui dari hadis Abu Hurairah tadi, ya. Rasulullah hanya memerintahkan kepada suaminya untuk membayar kafarah dan tidak memerintahkan kepada istrinya untuk membayar kafarah. Wallahu a'lam. Nah, itu sekiranya pembahasan tentang kafarah. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, seyogyanya dan seharusnya seorang muslim harus ya menahan diri ya daripada perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan dan merusak puasanya itu, dan lebih banyak memanfaatkan hari-hari puasanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat sunnah ataupun dengan memperbanyak membaca Quran dan zikir. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang seputar fidyah. Sebagaimana yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya ketika kita sedang membahas tentang golongan-golongan yang dibolehkan untuk berbuka, maka kita menyinggung sedikit tentang ya beberapa golongan yang wajib membayar fidyah tidak dengan mengqadha. Di antaranya adalah orang tua, seorang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, maka syariat membolehkan ya orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa untuk berbuka dan mengganti puasa itu dengan bayar fidyah.
Ini berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, agar orang yang mampu ya mengerjakan puasa dia hendaknya dia membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini dengan apa? Huwa syaikhul kabir alladzi la yastati'u an yasum, alladzi la yastati'u as-siyam, fayuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min hintah. Yaitu orang yang dimaksud di ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah seorang yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia boleh berbuka dan diganti dengan membayar fidyah, yaitu dengan memberikan makan kepada seorang fakir miskin dari setiap hari berbukanya itu sebanyak nisfa sa', ya, setengah sa', atau dalam kalau diartikan ya, di dalam kilo ya dikonversi kepada kilo yaitu 1,5 kilogram gandum. Dan juga ya seperti yang telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka al-kibar falam yastati an yasuma ramadhana fa alayhi likulli yawmin mud min qumhin. Ya, siapa yang mendapati hari tuanya dan dia tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, maka wajib bagi dia untuk ya setiap harinya 1 mud daripada gandum. Nah, kemudian termasuk dalil juga Anas bin Malik, ya, asar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika menjumpai masa tuanya dan tidak mampu untuk berpuasa, Anas memanggil ya 30 fakir miskin ke rumahnya dan dihidangkan kepada fakir miskin itu yang hidangan makanan yang mengenyangkan. Ya, ada di sini ataupun asar ya dari dalil ini menunjukkan ya seorang yang tua renta apabila dia tidak mampu untuk berpuasa lagi, maka boleh berbuka dan diganti dengan membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua ya yang boleh ataupun ya disyariatkan untuk membayar fidyah, yaitu orang yang sakit yang sekiranya sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, atau misalnya divonis oleh dokter ya bahwasanya penyakitnya itu mungkin tidak sembuh ya. Maka para ulama di sini mengatakan orang yang seperti ini, orang yang sakit apabila sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, maka disamakan hukumnya dengan orang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, ya boleh berbuka dan diganti dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian golongan yang ketiga yaitu seorang wanita yang hamil ataupun seorang wanita yang menyusui, apabila ya mereka takut akan bahaya kepada anak atau janinnya. Maka para ulama ya sebagian ulama yaitu pendapat ya ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbal, ya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala mengatakan wanita yang seperti ini apabila dia khawatir akan janin ataupun anaknya, maka selain wajib mengqadha puasanya, ya mereka juga wajib untuk mengeluarkan fidyah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Al-Ka'bi yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wada'a 'anil musafiri syatra as-salati wa 'anil hamili wal murdi as-shaum aw as-siyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan bagi orang yang bersafar itu setengah salatnya, dan bagi seorang wanita hamil dan menyusui ya puasanya. Nah, hadis ini menunjukkan ya bahwasanya seorang yang hamil, wanita yang hamil ataupun menyusui ya boleh untuk berbuka jika ditakutkan bahaya akan dirinya ataupun anak ataupun janinnya. Kemudian didukung juga ya asar sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, asar Ibnu Umar, An-Nafi' maula Ibnu Umar, kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy wa kanat hamilan fa asabaha atashun fi Ramadhan fa amaraha Ibnu Umar an tuftir wa tut'im an kulli yawmin miskinan. Ya, Maula An-Nafi maula Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya
ya anak perempuan Ibnu Umar yang menikah dengan seorang Quraisy, laki-laki dari Quraisy sedang hamil, kemudian ya tertimpa atau mengalami dehidrasi, ya, sehingga di bulan Ramadan, sehingga Ibnu Umar memerintahkan kepada anaknya itu untuk untuk berbuka dan mengganti dengan fidyah, dengan memberi makan kepada orang miskin. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya dalam Irwaul Ghalil. Dan juga asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan al-hamil wal murdi idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang yang hamil dan seorang wanita yang menyusui, ya, apabila takut khawatir terhadap bahaya kepada anak ataupun janinnya, maka hendaknya dia berbuka dan memberi makan, ya, orang miskin itu berfidyah. Dan asar ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil, ya, atau di dalam Sahih Abi Dawud nomor hadis 2318. Dari dalil-dalil yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya, ya, ibu hamil dan ibu menyusui apabila dia khawatir terhadap anaknya ataupun janinnya akan bahaya, maka selain dia wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah. Adapun ibu hamil dan ibu menyusui apabila dia takut akan dirinya saja, bahaya akan dirinya, maka ya boleh juga berbuka, akan tetapi hanya wajib diganti dengan mengqadha tanpa membayar fidyah. Wallahu a'lam. Adapun para jamaah sekalian, ya, ukuran pembayaran fidyah ini, maka ya dari asar dan dari dalil yang disebutkan tadi kita dapat mengetahui, ya, dengan membayar 1 mud, ya, minimal 1 mud. Kalau dikonversi kepada gram maka senilai 750 gram, ya. Nah, dan lebih afdolnya, ya, membayar setengah sok, atau kalau dikonversi kepada kilo yaitu sebanyak 1,5 kilogram. Nah, ini lebih afdol. Dan cara membayar fidyah ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membayar fidyah. Yang pertama, ya, bisa dilakukan dengan memberikan makanan pokok kepada fakir miskin, ya, kepada seorang fakir miskin di setiap kali berbuka. Ya, misalnya seorang yang tua renta, dia tidak mampu berpuasa, otomatis misalnya tidak berpuasa selama 30 hari, maka, ya, setiap harinya dia membayar fidyah sebanyak 1 mud ataupun 750 gram, atau lebih afdolnya setengah sok, yaitu senilai 1,5 kg. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara memanggil, ya, fakir miskin ke rumah kita misalnya, ya, kemudian memasakkan mereka dengan makanan yang mengenyangkan, ya. Misalnya tadi seorang yang sudah tua renta, dia tidak mampu berpuasa selama 30 hari, maka memanggil, ya, 30 orang miskin ke rumah kita, ke rumah dia, ya, dan menghidangkan makanan yang mengenyangkan kepada 30 fakir miskin itu. Dan itu juga dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika di masa tuanya dan tidak mampu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan, ya, ringkas ini, dalam pembahasan, ya, seputar kafarah dan fidyah. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian, ikhwan para jemaah sekalian. Dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.